Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malfi Huruf-Hanani akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah saya buat. Saya akan membahas mengenai demonstrasi dalam menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law dalam perspektif teori fakta sosial Emil Durkheim. Latar belakang munculnya Omnibus Law berasal dari keresahan pemerintah akan sulitnya prosedur untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Kesulitan ini tercermin dalam beberapa aspek, yaitu perpajakan, perizinan, pengadaan tanah, dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan kemudahan berusaha dan investasi. Dalam fase penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat tidak mengikuti kaidah penyusunan secara teknokratik sejak dari tahapan perencanaannya yang sangat tertutup tanpa melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Di tengah wabah pandemi COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2021 pada 5 Oktober 2020. 2 dari 9 fraksi partai menolak pengesahan, yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Demokrat. Durkheim lahir pada tahun 1858 di kota Epinal, daerah timur laut Prancis. Ayahnya adalah seorang Rob Yahudi. Durkheim sangat dipengaruhi oleh guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Pada usia 21 tahun, Durkheim dinyatakan lulus di salah satu pusat pendidikan di Prancis. Menurut Durkheim, teori fakta sosial sendiri merupakan semua cara tindakan, baik yang ditentukan ataupun tidak, memiliki kemampuan untuk menguasai individu seseorang dengan tekanan yang berasal dari luar, atau setiap cara bertindak seseorang yang bersifat umum pada masyarakat tertentu. Namun, pada saat yang sama, fakta sosial bersifat mandiri serta bebas dari individu. Selanjutnya adalah bagian dasar teori fakta sosial. Yang pertama adalah fakta sosial kolektif, di mana fakta sosial tidak menjadi milik seorang individu, namun mengatasi individu dan hanya terdapat pada level kehidupan kolektif. Yang kedua adalah fakta sosial eksternal, di mana keberadaan fakta sosial tidak bergantung pada kesadaran individu perorangan. Fakta sosial eksis karena adanya kesadaran bersama. Yang terakhir adalah fakta sosial koersif, di mana fakta sosial tidak mungkin diterima secara koersif apabila tidak mempunyai sifat mengontrol kesadaran individu. Secara prosedural, due process of law atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Cipta Kerja dapat dianggap cacat formil, menurut pakar hukum tata negara Agus Riwanto, mengatakan penyusunan undang-undang ini tidak dilakukan menurut kelaziman penyusunan regulasi yang bersifat teknokratik, maka berpotensi cacat secara formil. Terdapat kecacatan pada tahap perencanaan dan penetapan, padahal tahapan perencanaan dan penyusunan merupakan proses esensial, karena realitanya pada tahapan perencanaan dan penyusunan ini secara politik akan ditentukan ke arah manakah tujuan politik hukum dari suatu peraturan. Imbasnya, demonstrasi terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan masih banyak di kota lainnya. Demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dengan tuntutan untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan pada rapat paripurna tengah malam pada tanggal 5 Oktober 2020. Dengan jumlah 15 bab dan 174 pasal atau sekitar 905 halaman. Dalam beberapa poin yang ada di dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law, lebih memilih kepada para investor asing ketimbang pengusaha kecil dan kaum buruh. Contoh saja seperti pasal 42
tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing. Merupakan salah satu pasal yang paling ditentang Serikat Pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika mengacu pada Perpres nomor 20 tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing, visa tinggal terbatas, dan izin menggunakan tenaga kerja asing. Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. Tindakan demonstrasi yang dilakukan masyarakat secara eksplisit difaktori oleh cara pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Seperti apa yang kita tahu bersama, bahwa pengesahan undang-undang tersebut dirasa terlalu tergesa-gesa dengan waktu yang kurang tepat dan bijaksana. Pembahasan rancangan regulasi yang mencakup 11 klaster ini berlangsung sekitar 8 bulan sejak pemerintah menyerahkan draft rancangan regulasinya dan surat Presiden ke DPR pada 12 Februari silam. Kemudian dilanjutkan ke rapat klaster ketenagakerjaan pada 25 September. Dilakukan secara maraton di luar gedung DPR. Setelah menggelar rapat pembahasan selama 3 hari, balik DPR dan pemerintah menyepakati bahwa klaster ketenagakerjaan tetap masuk di dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 27 September. Rancangan regulasi yang kerap disebut sapu jagat itu pun akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada 8 Oktober mendatang. Tiba-tiba disahkan tengah malam 3 hari sebelum hari yang telah ditetapkan, dengan regulasi yang kurang relevan dan jelas. Nah, kira-kira gitu guys, pembahasan singkat mengenai rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang penuh kontroversi, sehingga menuai banyak kritik. Ya, walaupun pada akhirnya tetap diberlakuin sampai saat ini. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Pada dasarnya, baik buruknya suatu hal itu tergantung gimana kita menyikapinya. Gimana kita bisa menganalisis dampak yang dibuat oleh suatu hal yang saat ini sedang terjadi. Tetap semangat guys. See you.